Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam renungan sentapan firman Tuhan hari Kamis 16 Desember 2021. Pembacaan sabda dipetik dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Bersama kita mendengarkannya. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mahu dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini Yesus memperingatkan kita tentang pertobatan yang ditawarkan oleh Yohanes. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Pengakuan dan pertobatan menurut Yohanes selalu merujuk kepada pengharapan agar hidup lebih baik. Pertobatan itu harus menghasilkan buah. Maksudnya di sini adalah beralih dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada hal-hal yang baik. Beralih dari dosa kita dan beralih kepada Tuhan Yesus dan beralih kepada Allah. Pertobatan itu, ia harus menghasilkan buah. Perubahan harus ada dalam diri kita. Kalau kita bilang bertobat, kita mau berubah, tetapi hasilnya tidak berubah, itu bukan pertobatan yang sejati. Yohanes Pembaptis mengharapkan agar kita boleh menghasilkan buah dari pertobatan kita. Masa persiapan selama Advent ini adalah tuntutan kita untuk mahu berubah, mengubah hidup kita teristimewa, melihat hidup kita yang tidak baik, menuju kepada hidup yang baik. Contoh yang paling sederhana ialah jika kita tidak ke gereja selama ini, mungkin sekarang saatnya untuk kita ke gereja. Mungkin selama ini kita tidak berdoa atau kurang berdoa. Mungkin kita boleh tingkatkan doa-doa kita. Dan dalam perjalanan hidup ini, akhirnya hidup kita sudah mulai berubah. Dan inilah yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis. Sekali lagi saudara-saudariku yang terkasih, apa yang boleh kita lakukan selama masa Advent ini, sehingga hidup kita boleh berubah,
Kalau kita benar-benar mempersiapkan diri kita dan mau bertobat, pasti Tuhan akan mengubah hidup kita. Kita sudah membersihkan diri dari segala dosa, kesalahan, dan hal-hal yang tidak baik, dan menuju kepada hal-hal yang baik. Dan Tuhan pasti membantu kita dan mengubah hidup kita lebih baik. Mereka yang memberikan diri untuk bertobat akan menerima kedatangan Mesias, sedangkan mereka yang menolak untuk bertobat juga akan menolak kedatangannya. Amin.